Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak sama waras, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur yang puy. Buat yang chat kayak Tisam ya, semalam Kaisam tidur jam berapa ya? Jam setengah 10 kayaknya baru bangun subuh ya. Karena memang HP-nya Kaisam itu mode tidur ya cuy ya. Jadi kalau misalnya Kaisam udah tidur, silent sendiri handphone Kaisam itu. Terus baru bangun itu biasanya itu alarm subuh ya, baru bangun. Pas bangun buka mata ternyata ada salah satu pekerja migran ya, yang kayak Tisam itu mengikuti kasusnya. Dia ini bekerja di rumah majikan itu 10 tahun cuy. Dari anaknya masih di dalam perut ibunya, lahiran sampai anaknya sekarang udah gede remaja ya, perempuan. Kemarin juga habis dijeng sama si cecenya ini ke Disneyland karena memang mau berpisah di bulan 10. Di bulan 10 si pekerja migran ini mau difinishkan ya cuy ya. Tidak di-renew karena majikannya ini semenjak majikan perempuannya tidak bekerja, mereka ini mengalami financial problem yang membuat majikan ini ngomong sama cecenya, "Cece, silakan cari majikan baru lagi." Ya walaupun gimana kita hidup dengan majikan ini selama 10 tahun ya cuy ya, suka duka sekali lagi, tidak boleh baper ya. Walaupun kita apa namanya, sayang anaknya, apapun itu, kita harus, mengantisipasi nih. 10 tahun bukan majikan itu menghargai kita sebagai pekerja migran. Mereka itu hanya sebatas profesional kerja. Kalau kamu sudah selesai tugasmu, selesai saya membutuhkan kamu, kapanpun bisa didepak ya cuy ya. Nah malam ini Kaisang ketiduran tapi alhamdulillah ya, dia ini mau ikut ke Chengchao jadi dalam satu grup itu, dia meminta bantuan kalau malam ini di jam setengah 11 tadi dia diusir sama majikannya. Kaisam nggak tahu kenapa karena Mbaknya masih off ya. Cuma terima kasih buat teman-teman kayak Tisam yang sudah mendampingi mereka Mbaknya sampai tidak merasa sendiri ya diusir malam-malam. Kenapa ya? Kok bisa 10 tahun itu didepak gitu aja? Karena menurut kayak Tisam ya, si Cece ini mengetahui semua kasus yang terjadi di majikan perempuan dan majikan laki-lakinya. Sebenarnya keluarga ini sudah kacau ya cuy ya. Sudah kacau sekali dan jalan satu-satunya benar, si Cece ini harus pergi dari rumah itu cuy. Kalau enggak, ya kita gitu imbasnya. Nanti kayak Sam ceritakan kisah Mbaknya kenapa sih didepak malam-malam padahal 10 tahun loh. Kenapa masalahnya ya kan? Tapi Mbaknya masih belum off, tapi alhamdulillah majikan barunya ini yang ngejemput Mbaknya di tengah malam tadi cuy. Terima kasih ya. Walaupun Kaisam nggak nge-backup, Allah melindungi Mbaknya, ya itu karena tadi kebaikan-kebaikannya dia sehingga ada yang menolong ya tengah malam. Nanti Kaisam cerita ya, hari ini Kaisam berbagi kisah ini lanjutannya sih. Majikan laki-laki yang marahin cecenya karena keto keto, kejinman, kamu 9.000 katanya masih kurang aja nutup. Nah, sekarang ada video lagi yang beredar. Ini sebenarnya majikannya udah bukan kategori baik lagi menurut Kaisam. Karena apa? Karena dikontenin cuy. Karena mungkin FYP ya videonya dia ya. Dia sengaja membuat video dan di-share di media sosialnya dan apa namanya di-share di grup Lopan sehingga main share sehingga banyak view-nya. Ini menjadikan majikan ini juga berubah menjadi narsis ya cuy ya. Menurut Kaisang udah nggak respect lagi majikan-majikan kayak gini ya cuy ya. Oke, dia ini udah termasuknya flexing ya. Ya walaupun sudut pandang kita, wah baik sekali ya majikannya ya. Wah baik nih. Wah Mbaknya aja nih yang apa namanya nggak bisa manfaatin kebaikan majikan kayak gini. Kalau majikan baik sih, kalau kita sudah jujur ya dibayar semuanya ya kan. Lebih baik potong gaji karena kan problem cecenya kan cuma itu ya cuy ya. Cuma ujung-ujungnya dia cuma bisa ngutangin 9.000 setelah cecenya ngebuka semua utang-utangnya dia menyerah juga dan akhirnya si cecenya yang diomel-omelin di dapur itu di-fire, di-terminate ya cuy ya. Karena apa? Karena potongan video yang keduanya ini ada lagi beredar cuy. Jadi majikan ini turun dari mobil, dia mau pergi ke kantor agensi di mana dia mau mencari Cece. Sebenarnya dia ini membutuhkan 2 orang Cece lagi.
2 orang Cece untuk menghandle rumahnya yang sekitar 2.000 ya, cuy, ya. Gede ya rumahnya, ini memang memang auto orang kaya. Nah, dia turun memakai baju Kenzo, memakai baju Kenzo singa macan itu, cuy. Nah, ini memang auto orang kaya ini majikannya. Jadi mungkin juga majikan perempuannya juga nggak ceriwis ya, cuy, ya, dia sibuk memvideokan itu si Singsang turun dari mobil, terus mewawancarai katanya dia mau ngejeng Cece. Berarti ini artinya dia sudah itu Cece. Gampang banget untuk majikan yang punya duit, cuy, kalian berkasus, bermasalah, fire, lecau lalai. Saya cari lagi, ya kan. Untuk orang kayak gini nih 16.000, 10.000 untuk ngejeng Cece nggak ada masalah gitu. Maka dari itu ya, kitanya kalau kita butuh kerja, jangan kecewakan majikan yang seperti ini. Padahal majikannya enak ya. Enak yang lihat kayak kita yang ngejalanin mah, wah nggak tahu aja. Iya, memang karakter majikan itu kalau kita belum belum tinggal dalam satu atap, iya dikiranya baik gitu kan. Tapi ya orang-orang nih ngiranya majikan ini baik, cuy. Wes, baik-baik entrut. Ini perang politik ini, di mana video ini menjadikan kita ini untuk naik gaji anggang-onggong ya. "Oh, Cece banyak utang itu, nggak usah dinaikin gajinya." Akhirnya si majikan ini datang ke sebuah agensi, katanya kalau misalkan menunggu Cece Filipin ini lama katanya. Terus katanya Filipin itu nggak banyak kayak Indonesia yang punya banyak utang katanya, cuy. Kurang ajar. Terus dia ini masuk ke salah satu agensi dan agensinya Kaisam nggak mau nyebut karena di situ kesorot oleh video ya. Jadi ini dia interview dengan salah satu Cece. Wah, Cecenya juga cantik, woi. Yang interview ini Cecenya itu cantik, woi. Masa sih interview boleh pakai kutek? Ya. Ini patut mencurigai, ini interviewan apa interview beneran ini? Cecenya cantik, woi. Katanya, kata si di blow ya, Indonesia sih ini. Katanya kalau nunggu Filipina tuh lama. Katanya gini, kamu itu gimana status pernikahannya? Kan ditanyain sama izin penerjemahnya ya. Pakai bahasa Mandarin, cuy. Saya bercerai katanya. "Dari mana kamu bercerai?" "Dari Indonesia apa yang udah di Hong Kong?" katanya. Ini berarti punya experience di Hong Kong ya, cuy, ya. "Saya bercerai sewaktu di Indonesia." Nah, ini sebagai bahan pertimbangan juga, cuy, tentang perceraian kalian. Karena orang tuh berpikir kayak gini, kalau kalian bercerai dari Indonesia, otomatis kalian itu niat kerja gitu ke Hong Kong. Karena memang kalian itu membutuhkan uang untuk keluarga kamu dan kamu juga single parents ya. Dia juga punya anak, anaknya udah 16 tahun katanya, cuy. Yang ini mbaknya. Mbaknya masih muda kok, anaknya udah 16 tahun ya? Pernikahan dini kayaknya, pernikahan dini. Iya kayaknya. Nah, kalau misalkan kita bercerai dari Hong Kong, oh berarti ini nih kegembang yang lain nih, ada faktor lain nih, ya kan semenjak dia jadi pekerja migran kok bercerai, ya kan. Itu menjadikan dasar-dasar interview yang majikan itu berpikir sesuai ekspektasinya gitu, coy. Nah, nggak tahu ya ini dijeng atau enggak, mbaknya masih tahap interview di video itu, cuy. Tapi kalau majikan kita ya, majikan perempuannya yang cemburuan sih ya, yang nggak akan ngambil Cece itu. Maksudnya ya oke lah, masa ya dia pakai kutek, cuy. Ih, nggak terima kayak Tisam. Ya kan, kadang kan agen-agen kan menyuruh kita itu untuk ini, apa namanya, seindah mungkin kamu, semenderita mungkin kamu interview. Nah, ini beda dari yang lain ya kan. Berarti ini, oh sebenarnya majikannya itu is okay gimana pun dandanan kalian, yang penting rumahnya dia itu ke-handle. Katanya tuh kan bener, ini majikan bukan bukan apa namanya, stay di sini terus ya, cuy, ya. Jadi dia ini jarang ada di Hong Kong katanya, cuy. Dia tuh sering pergi ke Shanghai. Ini bener tuh orang orang Shanghai mungkin ya, yang punya bisnis di Hong Kong mungkin, cuy. Jadi dia membutuhkan Cece tuh untuk menghandle rumahnya aja. Ini biasanya orang-orang kayak gini tuh asik tahu, cuy. Ya, yang penting rumahnya bersih gitu, terhandle. Ini kayaknya nggak punya sui bangau atau nenek gitu, cuma tinggal 2 aja. Biasanya majikan-majikan kayak gitu tuh sukanya tuh ngadain party gitu, cuy. Makanya butuh Cece 2 tuh karena rumahnya gede, dia juga ada orang yang dipercaya untuk nge-handle rumahnya. Terus biasanya party-party aja tuh yang nge-handle teman-temannya datang, teman-teman bisnisnya gitu. Sebenarnya asik majikan kayak gini aja ya. Nggak kayak majikan kita tuh yang nggak kerja di rumah ngomel aja. Tapi sayangnya lagi-lagi Cece-nya ini sudah membuat kecewa sehingga majikannya itu sebenarnya buat kalian kalau ditanya jujur aja apapun itu ya. Ya ini kayak Sam jujur tetap aja dipecat. Iya.
Nah, Kak Isam gimana tuh kalau misalkan Mbaknya itu dapat uang terminate nggak? Tergantung aja ya. Tadi kan dipinjamin majikannya 9.000, bisa aja pur-puran gitu. Ya udah, kamu keluar, kamu nggak usah bayar saya, udah selesai itu uang untuk kamu terminate. Yang rugi siapa? Ya CC-nya. Ya majikan ya nggak usah bayar lagi gitu. Tapi kalau misalkan sudah dibayar nih sama CC-nya ibaratnya, terus majikan boleh nggak ngasih uang terminate Kak Isam? Sekali lagi, majikan boleh mengeluarkan tanpa uang kalau CC-nya ketahuan berbohong, tidak jujur, dan terlibat masalah polisi, kriminal. Ya, itu majikan boleh tidak memberikan uang terminate ya cuy ya. Uang 1 bulan sebagai pemberitahuan. Nah maka dari itu buat kita, iya memang ya kasus kita ini lagi menghadapi pinjaman online. Yang pinjaman ilegal yang bunganya ugal-ugalan, yang membuat teman kita nggak tahu cara keluar dari jerat ini. Gak usah khawatir cuy. Semua bentuk pinjaman di mana saat mereka menagih dengan kasar atau menagih rumah majikan, yang harus kalian lakukan adalah membayar sesuai pokok hutang terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah pokok hutangnya sudah membayar ya, walaupun itu ditagih terus-terusan, kamu berhak mereport polisi. Kita laporkan atas tindakan debt collector yang menagih rumah majikan kita yang berlebihan. Bilang sama polisinya, kalau saya sudah membayar lebih dari pokok hutang. Entah itu eh, bank ini ya, bank kecil, apa tuh, met apa itu ya, yang ada kolektornya. Itu juga berbau rentenir tuh. Hello Kitty itu pun juga berbau rentenir itu cuy. Ya, jadi nggak usah kalah dengan mereka. Kalau kalian sudah lebih dari pokok hutang, berani, nggak usah takut. Ini masalah tentang privasi majikan. Ya kita salah gitu, tapi kita juga sudah memberikan lebih dari hutang kita gitu. Ya jangan gini dong, gitu ya. Jadi kalian nggak usah takut ditekan-tekan bank-bank kecil kayak gitu. Oke, buat kalian juga yang masih ada tabungannya di sana, report. Jangan mau. Kalau tabungan kita masih di situ, misalkan ya ada bank kecil yang ada sistem tabungan, ngomong, saya nggak ada urusannya ya sama si ini apa namanya, si saksi-saksi. Kalaupun tabungan saya nggak keluar untuk membayar saksi, tapi stop dong. Telepon rumah majikan, kan saya sudah membayar kewajiban saya. Oke, saya nggak ngambil tabungan saya, tapi stop untuk telepon rumah majikan. Datang langsung ke banknya, nggak usah takut. Ya, masa saya harus mencari saksi-saksi itu gitu. Kan setiap setiap cair juga pemotongan-pemotongan. Masa dari sini aja kamu itu masih mau mencelakakan pekerjaan saya? Saya lo sudah bayar, ngomong kayak gitu ya. Kamu harus berani debat. Aduh, mungkin itu sharing kayak sama hari ini. Semoga bermanfaat untuk uh, semuanya. Kita lihat versi ketiga. Apakah si majikan yang ngontenin ini sudah mendapatkan CC baru dan dia juga pamer konten akan membuat kita sendiri yang apa namanya jelek gitu ya cuy ya. Seburuk-buruknya teman kita, ambil hikmah baiknya, dan tetap dia juga orang manusia yang dibully seperti ini yang membuat hatinya sedih juga. Buat Mbaknya yang di fire mungkin semoga Allah memberikan ganti majikan yang lain, gak usah takut. Apapun bentuk hutang piutang kamu, proses lagi, imigrasi turun visa, perbaiki dan buktikan. Hari ini jadikan tolak ukur kamu. Mungkin hari ini kamu diviralkan sama majikan, insya Allah ke depannya Mbak yang diviralkan kemarin, semoga Allah meridhoi di majikan berikutnya lebih berkah dan bisa membayar hutang lunas. Amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin buat kalian. Jangan ngedown, tetap semangat dan jalani terus, maju terus. Walaupun kita hari ini di bawah, roda hidup kita ada di bawah. Yang penting nawa itu kita berubah, nawa itu kita untuk membayar hutang. Insya Allah Allah mudahkan. Amin. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy. Majikannya narsis cuy.